Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani, terutama umat Buddha seluruh Kepri, Kepulauan Riau, dan juga yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sungguh luar biasa. Saya melihat dari Zoom, ya, wihara yang berada di Kepri bersama-sama melalui Zoom untuk bisa kembali merenungkan Dhamma, untuk membahas Dhamma dan juga berdiskusi. Ini luar biasa. Dan dengan keberadaan Zoom, kita bisa bersama-sama yang awalnya tidak pernah terpikirkan. Ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri bersama. Dan sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita, bahwa tema yang akan kita bersama-sama bahas berkaitan dengan bagaimana memahami meditasi melalui Paticcasamuppada. Mungkin tema seperti ini tidak biasa, karena biasanya kalau kita bicara Paticcasamuppada, ya kita bicara hanya sekedar wacana saja. Tetapi bagaimana diimplementasikan ke dalam meditasi kok sepertinya jarang sekali untuk kita bahas. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa sesungguhnya keseluruhan ajaran Buddha, termasuk adalah Paticcasamuppada, itu tidak lepas dari meditasi. Jadi harus dipahami bahwa seluruh ajaran Buddha itu tidak lepas dari meditasi. Termasuk adalah pembahasan atau pemahaman berkaitan dengan Paticcasamuppada. Dan kita juga tahu pula bahwa kalau kita bicara tentang inti dari ajaran Buddha, tidak lain adalah 4 kebenaran Arya, yaitu bagaimana kita hendaknya memahami apa itu dukkha, kemunculan dukkha, lenyapnya dukkha, dan juga jalan untuk melenyapkan dukkha atau penderitaan. Nah, ini adalah inti dari seluruh ajaran Buddha. Selama Sang Buddha mengajarkan Dhamma, selama 45 tahun sebenarnya, yang beliau ajarkan hanya berkaitan dengan 4 kebenaran Arya. Nah, termasuk adalah Paticcasamuppada. Paticcasamuppada diajarkan oleh Sang Buddha adalah agar kita memahami apa itu 4 kebenaran Arya, apa itu 4 kebenaran mulia. Sesungguhnya Paticcasamuppada ini kalau kita artikan atau kita maknai, sesungguhnya bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan ke dalam setiap aspek kehidupan. Apakah dalam konteks politik, konteks sosial, konteks pendidikan, Paticcasamuppada ini bisa kita gunakan untuk memahami semua itu. Mengapa? Karena arti dari Paticcasamuppada tidak lain adalah kemunculan bersebab, yang mana dalam hal ini membawa kepada pemahaman bahwa apapun yang muncul, apapun fenomena, semua muncul itu karena ada sebab-sebabnya. Karena ada kondisi-kondisinya.
Dan itu sebenarnya mengacu kepada semua fenomena. Dari fenomena alam sampai diri kita, semua itu muncul karena sebab. Nah, tetapi walaupun Paticcasamuppada ini yang mengajarkan kita untuk memahami bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, itu bisa digunakan untuk semua hal, namun Sang Buddha hanya mengajarkan atau menunjukkan hukum Paticcasamuppada untuk memahami apa itu dukkha dan apa itu lenyapnya dukkha. Bukan yang lain. Hanya untuk memahami apa itu dukkha, penderitaan, dan apa itu lenyapnya penderitaan. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengajarkan kita, menunjukkan kita tentang konsep yang sering kita pahami, sering kita pelajari, yang disebut sebagai Dwadasangga Paticcasamuppada. 12 faktor, 12 fenomena yang kemunculannya bersebab. Nah, seringkali diterjemahkan sebab musabab yang saling bergantungan. Tapi kami sudah ada pembahasan lebih lanjut dari Sangga Theravada Indonesia, ya, dari narasumber kami yaitu Bante Dhammadhiro, yang paling tepat adalah kemunculan bersebab. Dan memang demikian. Karena apa? Dalam 12 faktor ini, masing-masing faktor itu muncul bersebab dari faktor lain. Apalagi kalau kita kembali kepada makna atau arti secara harfiah. Paticcasamuppada. Samupada dikata sang upada. Upadanya muncul. Paticca, sebab. Kemunculannya bersebab. Nah, dalam Paticcasamuppada ini, yang terdiri dari 12 faktor yang kemunculannya bersebab ini, hanya mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana penderitaan itu muncul, dan yang kedua adalah bagaimana penderitaan itu lenyap. Nah, kemunculan penderitaan tidak lain ketika muncul awija. Jadi dengan adanya awija sebagai kondisi, awija paccaya, awija sebagai kondisi, atau ketidaktahuan sebagai kondisi, maka di sana muncul sanggara. Sanggara upajati. Jadi sanggara adalah bentuk-bentuk perbuatan itu muncul. Dengan adanya sanggara, maka muncul vinyana. Dengan adanya berbagai macam perbuatan, maka muncul kesadaran. Dengan adanya kesadaran, maka muncul nama rupa, mind and matter, atau batin dan jasmani. Yang dimaksud dengan batin di sini sebenarnya mengacu kepada yaitu 3 gugusan dari 5 gugusan. Jadi kalau vinyana itu adalah vinyana kanda, gugusan dari vinyana, sedangkan batin atau nama di sini lebih mengacu kepada vedana, sanya, dan sangkara. Perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran atau katakan batiniah. Jadi bentuk-bentuk batiniah yang mengikuti vinyana. Kemudian adalah rupa, tentu adalah jasmani. Nah, dengan adanya nama rupa, maka muncul salayatana, 6 landasan indera. Kemudian memunculkan phasa, kontak, memunculkan vedana, perasaan, memunculkan tanha, nafsu keinginan, memunculkan upadana, kemelekatan. Dari upadana memunculkan bhava, kemenjadian. Dari bhava memunculkan jati, kelahiran. Dari jati memunculkan jara, marana, usia tua, kematian, termasuk adalah soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa. Kesedihan, ratap tangis, stres, dan sebagainya muncul. Disinilah kemunculan segala bentuk penderitaan. Nah, ini yang sering kita pahami. Dan kemunculan dari duka ini itu disebut sebagai kalau kita mengikuti. Nah, jadi kalau kita mengikuti awija, mengikuti sangkara,
mengikuti winyana dan seterusnya, itu artinya kita mengikuti jalan yang salah. Disebut sebagai micca patipada. Nah, oleh sebab itu, Sang Buddha selain menunjukkan kepada kita tentang bagaimana faktor-faktor ini membawa kepada berbagai macam penderitaan, termasuk kelahiran, tumimba lahir. Nah, Sang Buddha juga menunjukkan bagaimana tumimba lahir penderitaan itu bisa lenyap. Nah, bagaimana itu bisa lenyap adalah ketika faktor-faktor ini juga lenyap. Diawali dari avijja. Avijjaya tveva asesa viraga nirodha sangkara nirodo. Dengan lenyap padamnya secara total avijja, ketidaktahuan, maka sangkara, bentuk-bentuk pikiran, atau di sini adalah bentuk-bentuk perbuatan, itu juga akan lenyap. Dengan sangkara lenyap, berbagai macam perbuatan lenyap, maka winyana, kesadaran juga lenyap. Dengan kesadaran lenyap, nama rupa juga lenyap. Dan seterusnya, akhirnya dengan, yaitu bahwa lenyap, kelahiran juga lenyap. Kalau kelahiran lenyap, segala bentuk penderitaan itu juga lenyap. Tidak ada usia tua, tidak ada kematian, tidak ada ratap tangis, kesedihan, stres, putus asa. Berbagai macam bentuk penderitaan itu lenyap. Nah, mengikuti jalan yang ini itu disebut sebagai samapatipada, yaitu jalan yang benar. Nah, ini harus kita ketahui. Artinya kalau jalan yang pertama itu jalan yang salah. Tetapi walaupun itu adalah jalan yang salah, juga harus dipahami. Karena apa? Untuk bisa mengetahui mana jalan yang benar, ya, jalan yang salah pun juga harus diketahui, dipahami. Oh, ini jalan yang salah, ini jalan yang tidak sesuai. Kalau saya mengikuti avijja, maka saya akan menderita. Kalau saya mengikuti sangkara, saya akan menderita. Kalau saya mengikuti tanha, mengikuti vedana, bergembira dalam perasaan, juga akan menderita. Maka ikutilah, yaitu jalan yang kedua, yaitu dengan melenyapkan avijja dan seterusnya. Nah, ini sangat penting karena suatu kali juga salah satu siswa Sang Buddha, yaitu Bante Ananda, pernah mengatakan kepada Sang Buddha, Bante, sementara para biku lain melihat bahwa Padicaksamuppada itu sangat sulit dipahami. Tetapi kok bagi saya kok jelas sekali, kelihatan sangat jelas, sangat gamblang. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan kepada siswanya Bante Ananda, jangan berkata demikian. Padicaksamuppada ini sangat dalam. Bahkan dari bentuknya saja, dari appearance, dari apa yang tertampak saja, itu juga sudah dalam. Apalagi ketika masuk ke dalam memaknai. Apalagi kalau kita mengupayakan untuk menembusnya. Itu sangat dalam. Dan karena tidak memahami, tidak mengetahui, tidak menembus, Padicaksamuppada ini makhluk-makhluk terus mengembara berkelana di alam tumimbal lahir. Sehingga di sini Sang Buddha menegaskan bahwa untuk bebas dari tumimbal lahir, untuk bebas dari penderitaan, nah, dwata sangga padicaksamuppada harus dipahami, harus ditembus. Mau tidak mau, demikian. Nah, sehingga sebenarnya praktik meditasi yang dipraktikkan oleh setiap umat Buddha, yang tujuannya tidak lain adalah berhentinya, padamnya, hancurnya penderitaan, itu harus bersesuaian dengan konsep Padicaksamuppada. Harus bersesuaian, harus senada, harus sejalan. Terutama adalah senada sejalan dengan yang sama padipada atau jalan yang benar. Yaitu apa?
Awijaya Twewa Asesa Viraga Niruda Sangkara Nirudu atau Sangkara Nirujati. Jadi harus bagaimana dalam meditasi ini bersesuaian dengan untuk apa? Pelenyapan awija. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa hubungannya pemahaman Patijak Samuppada ini dengan bermeditasi? Yang pertama, kalau kita memperhatikan dari apa yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan yang tadi saya sampaikan, dengan padamnya, lenyapnya secara total avijja, maka lenyap sangkara. Nah, di sini harus dipahami bahwa yang menyebabkan kita terus mengalami duka, mengalami penderitaan, tidak lain karena ada ketidaktahuan. Ada avijja. Jadi avijja itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap apa? Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha seringkali dijelaskan. Artinya tidak tahu apa itu penderitaan, tidak tahu apa penyebab mengapa penderitaan muncul, tidak tahu padamnya penderitaan, dan juga tidak tahu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Nah, ketidaktahuan inilah yang terus membawa kepada berbagai macam bentuk perbuatan. Kadang berbuat yang baik, kadang berbuat yang buruk, bahkan kadang berbuat yang sangat baik. Jadi ada 3 bentuk perbuatan, 3 bentuk sangkara. Yaitu punya sangkara, apunya sangkara, aninja sangkara. Yaitu perbuatan-perbuatan yang bajik, punya jasa kebajikan. Kemudian yang kedua, apunya sangkara, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Dan bahkan yang ketiga adalah aninja sangkara, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada batin yang betul-betul tenang, betul-betul aninja. Aninja itu kata a-inja. Inja itu artinya yaitu apa, bergerak terus. Aninja artinya tidak bergerak. Itu mengacu kepada pencapaian jana arupa jana. 3 jenis perbuatan ini. Tetapi 3 jenis perbuatan ini walaupun ada yang baik, bahkan ada yang pencapaian jana, ingat, apapun bentuk perbuatan, apapun bentuk karma, itu masih membawa kepada buah. Dan buahnya tidak lain adalah tumimba lahir. Maka bentuk-bentuk perbuatan yang sebaik apapun, kalau itu masih berangkat dari avijja, ketidaktahuan mengenai 4 kebenaran Arya, itu membawa kepada kelahiran. Orang mencapai jana, rupa jana, arupa jana, kalau itu didasari oleh avijja, itu masih membawa kepada kelahiran. Nah, oleh sebab itu, dalam praktik dhamma yang diajarkan Sang Buddha, bagaimana kita memahami avijja dengan apa? Dengan mengembangkan vijja. Mengembangkan vijja artinya mengembangkan pemahaman terhadap 4 kebenaran mulia. Nah, kalau seseorang mulai paham dengan 4 kebenaran mulia, ia pun juga mulai paham bahwasanya yang menyebabkan seseorang terus mengalami duka penderitaan tidak lain adalah tanha. Ya kan? Jadi yang menjadi kemunculan duka adalah tanha. Nafsu keinginan, kegandrungan. Nah, sehingga karena tanha inilah maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Memang kadang-kadang perbuatannya baik, tapi juga banyak buruknya. Nah, perbuatan inilah yang membawa kepada berbagai macam kelahiran. Nah, sehingga dengan kita mengetahui, memahami bahwa penyebab penderitaan tidak lain adalah tanha, dalam konteks kita memahami dengan 4 kebenaran Arya, dengan vijja, yang merupakan lawan dari avijja, ketika seseorang bermeditasi, orang yang memahami demikian, ketika bermeditasi, seseorang tidak akan memunculkan tanha. Sehingga
karena tidak memunculkan tanha, maka tidak akan memunculkan sangkara. Tidak akan memunculkan perbuatan. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah praktik meditasi vipassana, pasti akan paham bahwa dalam praktik meditasi, bagaimana tanha, nafsu keinginan itu tidak muncul. Bagaimana reaksi batin, yang itu tidak lain adalah sanggara, tidak lain adalah perbuatan, itu tidak muncul. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan kepada seorang menteri bernama Santati, yang mana apa yang disampaikan Sang Buddha kepada menteri ini adalah praktik dari vipassana, berkaitan dengan avijja sankhara. Apa yang disampaikan Sang Buddha, belum mengatakan, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jangan genggam yang sekarang. Yang pubetang visudehi, apapun yang lampau, bersihkan itu. Pacate mahukin sanang, yang akan datang jangan diisi. Kosongkan yang akan datang. Majeje no gahisasi, yang sekarang ini jangan engkau genggam. Ini adalah praktek meditasi. Praktek meditasi vipassana. Dalam praktek meditasi vipassana, seseorang diajarkan untuk apa? Untuk mengamati objek tanpa harus menggenggam, melekati, tapi juga tidak menolak. Sekedar menyadari. Tapi itu muncul dari sebuah pemahaman. Pemahaman, kebijaksanaan, pengetahuan bahwa kalau menggenggam itu keserakahan, kalau menolak itu kebencian. Kalau menggenggam dan menolak itu artinya ada di situ ada nafsu keinginan. Ada tanha. Ketika menggenggam itu adalah tanha, kalau tidak kama tanha, nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, itu adalah bhawa tanha. Nafsu keinginan untuk apa? Bertahan. Kalau menolak yang adalah kebencian, itu tidak lain adalah vibawa tanha. Nafsu keinginan untuk apa? Untuk menolak. Untuk lari. Membenci, tidak menyukai. Maka apa? Sekedar menyadari. Tidak melakukan reaksi. Nah, ketika seseorang sekedar menyadari, sebenarnya dia sedang melakukan 3 hal. Yang pertama, sedang membersihkan yang lampau. Kenapa? Karena apa yang sekarang kita alami, apapun itu, kita ada bahagia, ada penderitaan, itu semua sebenarnya dampak hasil buah dari yang telah lewat, yang telah lampau. Nah, sehingga kalau kita hanya sekedar mengalami, itu seperti membersihkan yang lampau. Karena kita hanya mengalami dampak dari apa yang telah lewat. Seperti ibaratnya kalau seseorang memukul gong. Ketika gong dipukul, itu artinya perbuatan. Kalau seseorang hanya sekedar mendengar gaungan gong, itu artinya apa? Sedang mengalami dampak dari pukulan gong. Pukulan gong yang lewat itu adalah perbuatan. Nah, ketika hanya sekedar menyadari, sekedar mendengar, itu adalah sedang mengalami dampaknya. Nah, sekarang yang kita rasakan itu semua adalah dampak dari yang lampau. Dan kalau kita hanya sekedar mengalami, itu artinya sedang membersihkan yang lampau. Nah, tetapi karena kita tidak bereaksi, kita tidak memukul gong lagi, kita tidak merespon, kita tidak membalas, maka di situ kita tidak melakukan perbuatan, kita tidak melakukan sangkara. Karena tidak ada tanha, maka tidak ada sangkara. Karena kita hanya sekedar menyadari. Tidak ada penolakan di bawah tanha, tidak ada penggenggaman, yaitu bawah tanha atau kama tanha. Hanya sekedar menyadari. Karena sekedar menyadari, maka seseorang tidak melakukan sangkara, tidak melakukan perbuatan. Artinya apa? Karena tidak melakukan perbuatan, maka tidak akan membawa hasil di masa mendatang. Sehingga disebut sebagai yang akan datang jangan diisi. Atau dengan kata lain, kosongkan yang akan datang. Ya, yang akan datang kosong. Karena apa? Sekarang tidak diisi, karena tidak melakukan perbuatan. Maka yang akan datang kosong. Nah, di saat yang sama juga, tidak menggenggam yang sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang ini hanya sekedar disadari. Tidak digenggam, tidak ditolak. Tidak dilekati, tidak ditolak. Hanya sekedar disadari. Maka yang sekarang pun juga tidak digenggam.
Dan ini adalah praktek vipassana. Nah, ini muncul dari pemahaman bahwa tanha ini adalah penyebab penderitaan. Nah, sehingga ketika mengalami objek, dia tidak memunculkan tanha. Tanha itu bisa termanifestasi ke dalam 2 hal, 3 hal. Tetapi secara garis besar adalah menggenggam atau menyerakai atau menolak. Dengan bahasa yang lain, Sang Buddha mengatakan anuruddha, aviruddha. Nah, anuruddha itu mengikuti, menggenggam. Aviruddha artinya menolak. Dengan bahasa lain, dalam Mahasatipatthana Sutta, Vinaya loke abija domanasa. Abija dan domanasa. Abija adalah keserakahan, domanasa adalah kebencian. Atau dengan istilah yang simpel, suka dan tidak suka. Nah, Vinaya loke abija domanasa artinya menghindari, melepaskan, melenyapkan kesukaan dan juga ketidaksukaan terhadap pengalaman yang dialami. Sekedar menyadari. Nah, kalau seseorang tidak memunculkan tanha, maka tidak memunculkan sangkara. Atau dengan kata lain, tidak memunculkan perbuatan. Nah, kalau perbuatan tidak ada, maka tidak ada penderitaan. Duka juga lenyap. Maka, Sang Buddha juga menyampaikan, tanha pahana kamang pahiyati. Kamang pahana dukang pahiyati. Kalau tanha dihancurkan, perbuatan juga dihancurkan. Dan kalau perbuatan dihancurkan, duka, penderitaan juga dihancurkan. Nah, ini adalah praktik meditasi. Nah, dalam praktik meditasi, ada pemahaman tentang 4 kebenaran Arya, yang salah satunya adalah memahami bahwa duka penderitaan itu adalah sebab mengapa seseorang menderita, sehingga tidak memunculkan duka, sehingga tidak memunculkan sangkara. Pacati mahu kincanang, yang akan datang kosongkan, jangan diisi. Dengan cara apa? Tidak melakukan reaksi yaitu dalam setiap pengalaman. Ya, tetapi itu adalah latihan. Itu semua adalah latihan. Jadi bagaimana kondisi batin yang tidak bereaksi di sini juga disampaikan di dalam salah satu khutbah terkenal, yaitu Bahya Daruciriya. Bahya Sutta, Sang Buddha kepada seorang pengembara bernama Bahya. Tidak matang bawisati. Jadi ketika di dalam melihat, yaitu hanya sekedar pengalaman melihat. Jadi tidak ada, yaitu reaksi, tidak ada perbuatan di sana, hanya sekedar pengalaman semata. Dan demikian pula dalam pengalaman-pengalaman yang lain. Tetapi itu semua adalah latihan. Karena apa? Batin kita sudah terbiasa untuk merespon. Terbiasa untuk bagaimana melakukan perbuatan. Maka ini juga butuh sebuah latihan. Ketika ada reaksi, kembali lagi kepada UPK. Ada reaksi, kembali lagi pada UPK. Keseimbangan batin, ketenangan tanpa ada reaksi di situ. Nah, ini adalah yang pertama. Tentu tidak akan saya bahas semua. Nah, kalau saya bahas semua satu persatu sampai yang terakhir, 40 menit tidak cukup. Nah, kemudian yang kedua adalah sangkara pacaya vinyana. Jadi kalau kita terus melakukan perbuatan, ya perbuatan karma, melakukan sangkara, maka vinyana, kesadaran juga akan terus mengalami kelanjutan. Ya, vinyana akan terus mengalami kelanjutan. Ya, seperti yang Sang Buddha juga sampaikan, bahwasanya kehidupan kita itu sebenarnya seperti bibit yang ditanam, tumbuh besar, dan terus mengalami keberlanjutan. Jadi ada bibit, ada air, dan juga ada tanah. Bibitnya bibit yang tidak rusak. Tanahnya tanah yang subur. Nah, kemudian juga ada air. Bibit ditanam di tanah, kemudian disiram dengan air. Wah, pasti tumbuh. Ketika tumbuh, disiram lagi dengan air. Secara berkala. Terus tumbuh, berkembang, memberikan buah. Demikian pula ternyata kehidupan kita juga demikian. Mengapa kita terus mengalami keberlanjutan dalam tumimba lahir ini? Dalam alam pengembaraan ini.
dalam alam sangsara ini. Karena 3 hal, yaitu bibit kesadaran. Jadi bibit di sini mengacu kepada winyana, kesadaran. Kemudian ladang perbuatan, sangkara atau karma. Dan air tanha, air nafsu keinginan. 3 ini yang terus membawa kita kepada kelahiran, di berbagai macam kelahiran. Karena 3 ini. Jadi kesadaran kita itu, atau bibit kesadaran kita itu ditanam di berbagai macam perbuatan. Yang perbuatan tersebut itu disertai dengan tanha, nafsu keinginan. Jadi karena perbuatan yang dilakukan itu disertai oleh tanha, nafsu keinginan, maka bibit ini, bibit kesadaran ini terus mengalami keberlanjutan. Dan nggak tahu sampai kapan terus mengalami kelahiran, ya kelahiran, mati, lahir, mati, lahir, mati, dan terus demikian. Karena apa? Karena bibit ini, kesadaran ini, karena perbuatan yaitu yang kita lakukan disertai oleh tanha, sehingga bibitnya juga terus, kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi adalah bagaimana tanha dan sangkara ini ya tidak dikatakan dikembangkan, yaitu dengan latihan meditasi. Yang tadi adalah dengan meditasi vipassana. Nah, sangkara pasca vinyana, dan vinyana di sini, kesadaran di sini juga mengapa dikatakan sebagai penyebab penderitaan? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha beberapa kali, yang salah satunya diberikan kepada seorang samanera bernama Sopaka, samanera kecil yang pada waktu itu telah mencapai kesucian arahanta. Nah, Sang Buddha bertanya kepada Sopaka, apa yang satu? Kemudian Sopaka mengatakan, sabis sata ahara tidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Jadi tidak hanya sekedar, semua makhluk bertahan karena makanan, karena nasi, karena sup, karena Kentucky Fried Chicken, berarti kita harus makan untuk bisa bertahan, untuk bisa survive. Tidak demikian. Artinya adalah bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Semua makhluk bertahan di alam tumimba lahir, mengembara di alam tumimba lahir, terus survive di alam tumimba lahir, itu karena ada ahara. Karena ada makanan, ada bensinnya. Bensinnya apa? Ada 4. Makanannya apa? Ada 4. Kabalingkara ahara, makanan yang memang secara fisik materi, yang kita makan setiap hari. Kemudian juga ada phasa, ada kontak sentuhan. Kemudian juga ada manasikara, ada perhatian. Dan juga yang keempat adalah, yang ketiga adalah manuk sancitana, yaitu adalah kehendak pikiran, ini mengacu pada karma itu sendiri. Yang keempat tidak lain adalah karena vinyana, kesadaran. Karena vinyana ini. Karena adanya vinyana, salah satu dari 4 ini, karena ada kesadaran, maka seseorang, setiap makhluk, terus bertahan di alam tumimba lahir. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara secara radikal, untuk bisa bebas dari tumimba lahir, ya vinyana harus dilenyapkan. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan, apa yang menyebabkan vinyana ini terus mengalami keberlanjutan. Nah, apa kemunculan dari vinyana? Apa penyebab munculnya vinyana, kesadaran? Tidak lain lagi-lagi adalah karena tanha. Termasuk mengapa orang terus makan, itu juga karena tanha. Mengapa seseorang terus bergembira mencari sentuhan, mencari kontak. Mata dengan objek, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, terus dicari. Mencari bebauan yang menyenangkan, mencari objek yang indah, mendengarkan suara yang merdu, terus dicari. Itu semua karena tanha. Termasuk mengapa terus ada kehendak pikiran, ada karma, ada perbuatan, juga karena tanha, nafsu keinginan.
Nah, sehingga memahami ini, maka lagi-lagi dan lagi-lagi tanha inilah yang harus dilenyapkan. Maka dalam meditasi, tanha ini harus dipahami dan tidak dimunculkan. Ketika itu muncul, mengupayakan untuk dilenyapkan. Nah, vinyana muncul karena tanha, nafsu keinginan juga. Nah, kemudian vinyana pacaya nama rupa. Nah, ini juga penting sekali. Karena apa? Dalam suatu kesempatan, Sang Buddha juga menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kehidupan kita ini sebagai makhluk itu adalah drama. Drama antara vinyana dan nama rupa. Drama antara kesadaran dan batin dan jasmani. Jadi sepanjang perjalanan kehidupan kita, dari kehidupan-kehidupan yang lampau yang tidak diketahui awalnya, sampai sekarang, itu karena apa? Karena dua ini, vinyana dan nama rupa. Jadi kan tadi vinyana pacaya, nama rupa, rupa jati. Dengan adanya kesadaran sebagai kondisi, maka muncul batin dan jasmani. Nah, batin di sini atau nama di sini secara sederhana mengacu kepada perasaan, persepsi, dan juga sangkara, yaitu adalah bentuk-bentuk pikiran. Dan juga rupa adalah jasmani. Nah, vinyana pacaya nama rupa. Dengan adanya kesadaran maka ada yaitu gugusan yang lainnya. Jadi kanda-kanda lainnya. Nah, vinyana ini punya satu kecenderungan, satu habit kebiasaan untuk terus mencari pijakan, untuk terus mencari genggaman, untuk terus mencari apa yang bisa dilekati. Tidak lain yang dipijak, yang digenggam, yang dilekati adalah nama rupa. Perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran ini dilekati, termasuk jasmani ini dilekati, digenggam, dipijak oleh vinyana, oleh kesadaran. Jadi agar vinyana, kesadaran ini survive, agar bertahan, tidak lain karena apa? Mendapatkan pijakan. Pijakannya adalah perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran, itu pijakannya. Termasuk jasmani juga adalah pijakannya. Sehingga kesadaran itu terus bertahan sampai ya bertahannya kesadaran artinya seseorang atau makhluk mengalami tumimba lahir. Nah, sementara batin dan jasmani ini juga terus bisa bertahan ketika digenggam oleh vinyana. Jadi batin dan jasmani juga bertahan di alam tumimba lahir ini karena digenggam oleh vinyana, dijadikan pijakan oleh vinyana. Vinyana juga sama. Itu terus mengalami keberlanjutan, terus mengembara dari satu kehidupan yang lain, walaupun itu bukan vinyana yang sama ya, harus ingat. Karena ada yang mengatakan vinyana itu seperti kekal, tidak. Nah, vinyana ini terus mengalami keberlanjutan, itu karena apa? Mendapatkan pijakan, mendapatkan genggaman. Nah, mereka itu seperti apa? Seperti dikatakan seperti dua ikat bambu yang berdiri saling menopang. Terus bisa berdiri, bertahan karena mereka saling menopang. Tapi kalau satunya jatuh, satunya juga ikut jatuh. Satunya jatuh, satunya ikut jatuh. Nah, sehingga dalam meditasi atau dalam praktik dhamma ini sebenarnya kita itu diajarkan untuk bagaimana supaya vinyana ini tidak lagi mendapatkan pijakan. Bagaimana vinyana ini tidak lagi mencari genggaman. Dan tentunya adalah bagaimana batin dan jasmani ini tidak lagi dipijak, digenggam oleh vinyana. Nah, praktek dhamma adalah untuk membawa batin ke arah demikian. Lantas bagaimana? Ya meditasi. Dengan bermeditasi.
Nah, mengapa dalam kita bermeditasi, kita diajarkan untuk melakukan perenungan. Perenungan tentang ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang tidak kekal kalau itu dilekati, maka membawa kepada duka, penderitaan. Yang tidak kekal dan membawa kepada penderitaan sesungguhnya tidak layak, tidak patut untuk kemudian dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, anatta. Memahami anicca, dukkha, dan anatta, tujuannya adalah supaya batin kita ini, winyana kita ini tidak melekat terhadap objek. Makanya dalam meditasi kenapa tadi dikatakan tidak memunculkan tanha dalam konteks yaitu merangkul atau menolak, hanya sekedar menyadari. Itu apa? Tujuannya supaya kesadaran ini tidak mencari genggaman, tidak mencari pijakan, tidak melekati objek. Mengapa demikian? Karena apa? Pertama, melihat atau memahami bahwa objek ini pada hakikatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal kalau digenggam, dilekati, itu membawa kepada duka, penderitaan. Nah, ketika pemahaman itu muncul, maka batin menjadi apa? Menjadi nibbida. Nibbida itu artinya adalah batin menjadi tidak tertarik lagi. Disenchanted, tidak tertarik lagi. Lawang itu tidak kekal. Itu membawa kepada duka, penderitaan ketika dilekati, maka batin tidak tertarik. Batin yang tidak tertarik, maka tidak bernafsu lagi terhadap objek tersebut, sehingga batin tidak melekati. Nah, kesadaran diajak, diarahkan, dilatih untuk tidak melekat, untuk tidak mencari pijakan, untuk tidak menggenggam objek. Objeknya tidak lain adalah nama rupa. Jadi nama rupa itu adalah objek, nah winyana adalah subjeknya. Jadi subjek ini tidak menggenggam, tidak mencari objek. Kalau objeknya tidak ada, ya subjeknya juga ikut lenyap juga. Karena subjek ini, si kesadaran ini bisa bertahan kalau mendapatkan pijakan. Maka disampaikan pula bahwa ketika kesadaran lenyap, nama rupa lenyap. Dan juga ketika nama rupa lenyap, kesadaran juga lenyap. Nah, latihan meditasi adalah demikian. Adalah bagaimana melatih batin untuk tidak melekat apa yang tidak kekal. Artinya melatih kesadaran untuk tidak terus mencari genggaman, mendapatkan pijakan. Nah, ini adalah berkaitan dengan yaitu winyana dan juga nama rupa. Nah, ketika ada nama rupa, kemudian juga ada salayatana, ya juga sama. Jadi salayatana ini juga patut untuk dipahami. Karena salayatana inilah yang juga sebenarnya membawa kepada berbagai macam pengalaman. Berbagai macam pengalaman yang nantinya membawa kepada yaitu berbagai macam sentuhan phasa. Nah, ini juga harus dipahami karena ini yang membawa kepada berbagai macam penderitaan juga. Nah, oleh sebab itu ada satu khutbah, satu jawaban yang diberikan Sang Buddha kepada yaitu Ajita, seorang pemuda bernama Ajita, dalam salah satu syair yang terdapat dalam Parayana Wagga. Nah, Ajita ini bertanya kepada Sang Buddha, dan dalam bertanya juga tidak main-main karena diminta oleh gurunya Bawari. Kalau memang betul nanti yang ditemui adalah seorang Buddha beneran, maka ketika bertanya dengan menggunakan batin, Sang Buddha yang dianggap sebagai Buddha pasti akan menjawab. Maka si Ajita ini datang pada Sang Buddha, kemudian bertanya menggunakan pikiran, tidak menggunakan ucapan. Dan dijawab oleh Sang Buddha pun juga menggunakan pikiran. Ya, kalau kita melihat mereka sedang diam-diam, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal mereka sedang tanya jawab. Nah, Ajita ini bertanya kepada Sang Buddha, ada banyak sota itu adalah arus dari berbagai arah. Ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana seseorang bisa
merintangi arus tersebut, dan bagaimana seseorang bisa menutup arus tersebut? Itu pertanyaan dari Ajita. Nah, kalau kita ditanya, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan arus. Nah, Sang Buddha menjawab, ada banyak arus yang berdatangan dari berbagai arah. Dengan sati perhatian, seseorang bisa merintangi arus-arus tersebut, dan dengan banyak kebijaksanaan, arus-arus tersebut bisa ditutup. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan arus-arus yang datang dari berbagai arah? Tidak lain adalah arus pengalaman yang muncul dari 6 indera kita. Indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Ini membawa, ini seperti arus yang tidak pernah berakhir. Berbagai macam pengalaman muncul dari mata, dari telinga, dari hidung, dari lidah, dari jasmani, dari pikiran. Dan ketika arus-arus ini muncul, berbagai macam pengalaman ini muncul, apa yang terjadi? Berbagai macam kotoran juga muncul. Seperti arus air membawa berbagai macam kotoran, sampah-sampah, kotoran-kotoran manusia, binatang itu dibawa sama air. Demikian pula dengan berbagai macam arus pengalaman yang muncul dari 6 indera, banyak kotoran batin yang muncul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menahannya, dan bagaimana kita bisa menutupnya. Sang Buddha mengatakan dengan sati perhatian seseorang bisa menahannya. Dengan sati seseorang bisa melihat satu persatu arus pengalaman yang muncul dari 6 indera. Dan dengan kebijaksanaan seseorang bisa menutupnya, atau dengan kata lain bisa memotongnya. Nah, sati dan panya ini, atau dengan istilah lain tidak lain adalah sati sampajanya. Jadi sampajanya dengan panya itu dua hal yang sama. Jadi sati sampajanya inilah yang menjadi alat instrumen dalam meditasi, perhatian dan kebijaksanaan. Nah, kita memahami salayatana ini adalah sebab dari berbagai macam penderitaan, berbagai macam kotoran batin bisa muncul. Maka setelah memahami demikian, maka bagaimana yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup berperhatian, agar di dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami, di situ tidak membawa kepada berbagai macam kotoran yang terus berkembang di sana, yang itu membawa kepada duka penderitaan. Nah, sehingga dibutuhkan adalah sati perhatian. Nah, perhatian tidak cukup, karena perhatian hanya sekedar yaitu mampu menyadari ada kotoran batin. Selain perhatian juga harus ada banyak kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk memotongnya, untuk menutupnya, untuk menghancurkannya, kotoran batin yang muncul. Maka sati sampajanya itu dibutuhkan. Nah, ketika bicara sati sampajanya, itulah yang disebut sebagai meditasi. Orang bermeditasi itu harus ada sati sampajanya. Harus ada sati, perhatian, dan sampajanya, kebijaksanaan. Dan meditasi yang diajarkan Sang Buddha tidak lain adalah meditasi all the time. Setiap waktu, setiap saat. Memperhatikan 6 indera kita, berbagai macam pengalaman indera kita, penuh perhatian, bijaksana. Nah, disitulah kemungkinan untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin terjadi kalau ada sati sampajanya, dan itu adalah meditasi. Maka memahami bagaimana nama rupa paccaya salayatana, dan salayatana ini yang membawa kepada berbagai macam penderitaan, itu juga pemahaman yang nanti harus teraplikasikan ke dalam meditasi. Nah, saya kira karena waktunya juga mungkin sudah 40 menit, atau mungkin lebih, saya tidak tahu. Barangkali itu saja untuk sementara dari saya, dan semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih
anumodana kepada Bante. Sudah begitu panjang lebar dijelaskan mengenai hubungannya meditasi dengan paticca samuppada, dan juga sudah dijelaskan sebab musabab yang saling bergantungan dari faktor-faktor awija, sankara, dan seterusnya. Mungkin Romo Haris ada mau untuk menarik garis apa yang sudah disampaikan oleh Bante? Ya, memang sangat luar biasa dan sangat dalam sekali ini, Romo. Ya, Wandami Bante, dan terima kasih Bante atas penjelasan yang tadi Bante sudah jelaskan, dan ini dari yang umat dari Wihara Gunawijaya, dari Bapak Parjio juga bermaksud untuk bertanya. Kita serahkan dulu Bante untuk ya Bapak Parjio, kami persilahkan dulu. Terima kasih kepada Pak Haris. Wandami Bante, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ini Bante terkait penjelasan dari Bante tadi, saya masih agak bingung Bante terkait dengan winyana. Tadi Bante mengumpamakan apa, atau untuk mengkondisikan winyana itu untuk tidak melekat atau diseret oleh tanha Bante, atau winyana itu supaya tidak melekati pijakan yang Bante ibaratkan tadi seperti pijakannya nama rupa. Saya akan kaitkan sedikit dengan kelahiran kembali ini Bante, terkait dengan winyana ini. Bagaimana dengan yang tidak memiliki nama Bante, seperti yang makhluk-makhluk yang berada di arupa Brahma, yang tidak memiliki rupa Bante, yang hanya memiliki nama. Sementara kalau kita tengok dari kelahiran kembali, makhluk-makhluk di arupa itu juga masih lahir kembali. Nah, ini kan di sana kan kalau kita bicara itu hanya ada nama Bante, terus pijakannya, landasan untuk pijakannya itu apa? Sementara dia masih lahir kembali ini Bante. Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Ya baik. Pijakannya adalah nama. Jadi walaupun tidak ada rupa, karena dia masih punya pijakan, maka pijakannya adalah nama. Jadi winyana masih punya pijakan. Jadi walaupun dikatakan nama rupa itu adalah pijakan dari winyana, ada waktu-waktu tertentu di mana rupa itu tidak berfungsi. Jadi winyana ini tetap mendapatkan pijakan, walaupun tidak yaitu dengan winyana sebagai pijakannya. Maksudnya dengan rupa sebagai pijakannya. Nah, di sini ada nama yang menjadi pijakannya. Bahkan tidak hanya di alam yaitu arupa, yang mana di situ memang tidak ada rupa, yang ada adalah nama. Bahkan di alam kita sebagai manusia, ada waktu-waktu tertentu di mana betul-betul pijakan dari winyana itu juga hanya nama. Jadi tidak ada rupa juga. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika seseorang mencapai pencapaian jhana. Di situ pijakannya adalah nama. Jadi winyana ini hanya memijak kepada nama, bukan rupanya. Bahkan tidak hanya mencapai jhana saja, ketika betul-betul kesadaran pada waktu itu adalah manuk winyana. Jadi ada 6 jenis kesadaran. Ada kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, jasmani, lidah, dan juga kesadaran pikiran, manu winyana. Dan kalau pada waktu itu yang sedang berlangsung itu tidak lain adalah hanya kesadaran pikiran atau manu winyana, maka kesadaran-kesadaran lainnya juga tidak ada. Kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani yang itu
landasannya adalah jasmani, itu pun juga tidak ada. Yang ada adalah kesadaran pikiran saja, manu winyana saja. Nah, ketika itu terjadi, itu pun juga sebenarnya kesadaran mendapatkan pijakan. Pijakannya bukan jasmani, tapi adalah pikiran. Nah, sehingga selama kesadaran itu masih mendapatkan pijakan, walaupun itu bukan rupa, tapi pijakannya adalah nama, itulah winyana masih selamat untuk bertahan. Artinya masih survive sehingga terus mengalami keberlanjutan. Nah itu, jadi walaupun dikatakan nama rupa adalah pijakan, tidak harus kemudian dalam setiap waktunya itu harus keduanya ada, tidak. Kadang-kadang hanya nama saja menjadi pijakan. Kadang-kadang rupanya menjadi pijakan. Ya, karena ada 6 kesadaran. Jadi ada 6 kesadaran, 6 jenis vinyana. Ya, saya kira dengan jawaban ini seharusnya bisa dipahami. Masih agak bingung, Bante. Saya lanjutkan gini, Bante. Begini, saya kasih contoh saja ya. Ya, contoh yang lebih Ya. konkretnya, Bante, Ya, Pak. oke. Ketika Anda sadar dengan jasmani, jasmani tahu batin Anda tidak? Maksudnya, Bante? Ketika Anda sadar dengan jasmani, ada batin yang mengetahui jasmani, kira-kira jasmani itu tahu batin Anda tidak? Jasmani yang enggak lah, Bante. Nah, betul toh? Sehingga jasmani ini adalah objeknya. Yang mengetahui adalah kesadarannya. Nah, di situ artinya kesadaran tersebut mendapatkan pijakan jasmani. Paham? Ya, Kesadaran berlangsung mendapatkan pijakan ketika dari ada jasmani, Bante. Betul. Ya, Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ketika Anda marah, Anda tahu ada kemarahan. Apakah kemarahan tersebut tahu batin Anda? Tahu tidak? Tidak. Belum tentu, Bante. Bukan belum tentu saja, memang tidak tahu. Yang mengetahui adalah kesadaran, kemarahan adalah nama. Ya, menjadi objek dari kesadaran. Maksud saya gini, sebentar. Karena kan ini pertanyaan dari yang awal. Iya. Pada saat Anda marah, ada si mengetahui ada kemarahan. Pada saat ada pengetahuan kemarahan, di situ ada kesadaran yang mendapatkan pijakan tidak lain adalah kemarahan. Kemarahan adalah nama, pijakan dari kesadaran. Nah, si nama ini atau batin yang marah ini atau bentuk pikiran yang marah ini itu tidak mengetahui si pengetahu, tidak mengetahui batin. Yang tahu adalah batin mengetahui ada kemarahan. Kemarahan tidak mengetahui batinnya. Maka kemarahan ini adalah objek yang dipijak, yang digenggam. Dan ketika betul-betul objeknya adalah kemarahan, objek dari kesadaran itu adalah kemarahan, maka pada waktu itu tidak ada jasmani. Kenapa? Satu momen kesadaran itu hanya ada satu kesadaran, tidak ada kesadaran lain. Walaupun kita merasa seakan-akan, ketika saya marah, saya tahu jasmani, saya bisa mendengar, saya bisa melihat, seperti objeknya adalah banyak. Tetapi sesungguhnya dalam proses kesadaran yang terus mengalami keberlanjutan, setiap satu kesadaran itu hanya ada satu momen. Ketika ada kesadaran pikiran, maka tidak ada kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Tapi seakan-akan kita merasa bahwa ada ketika kita marah, kita sadar dengan jasmani, kita sadar dengan suara, kita sadar dengan orang yang mungkin dimarahi.
Seakan-akan itu apa, ada rupanya juga di situ. Tapi sebenarnya dalam satu momen kesadaran pikiran itu tidak ada jasmani. Nah, sehingga bahkan tidak hanya di alam arupa jana atau arupa Brahma, bahkan di alam manusia saja ketika betul-betul kesadaran kita itu hanya punya objek, yaitu pikiran atau bentuk-bentuk pikiran atau objek-objek pikiran, di situ tidak ada jasmani, tidak ada rupa. Maka pijakannya pada waktu itu bukan rupa, pijakannya adalah nama. Pada saat marah ada kemarahan diketahui, yang mengetahui adalah kesadaran. Kemarahan itu adalah yaitu namanya, batinnya. Nah, pada saat betul-betul di saat itu tidak ada rupa. Kesadaran pada waktu itu tidak menyadari keberadaan rupa, tidak menyadari keberadaan jasmani. Walaupun kita merasa seakan-akan itu wah bisa merasakan jasmani dan sebagainya, karena pada saat kita merasakan jasmani itu sudah kesadaran jasmani. Pada saat kita mendengar suara itu sudah kesadaran telinga. Pada saat kita melihat objek itu sudah kesadaran mata. Tetapi karena saking cepatnya itu sehingga seakan-akan itu berbarengan. Seakan-akan dalam satu momen dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa membaui. Padahal tidak. Maka yang menjadi pijakan ini, walaupun dikatakan nama rupa, itu tidak kemudian semata-mata dianggap sebagai harus keduanya ada di saat yang sama. Tidak. Karena kesadaran kita itu ada 6. Sementara kesadaran yaitu yang mano winyana, kesadaran pikiran, itu ketika itu betul-betul mano winyana, ya kesadaran lain tidak ada. Yang berkaitan dengan jasmani tidak ada, yang berkaitan dengan rupa tidak ada. Maka di situ keberlanjutan itu masih terjadi, keberlanjutan dari winyana. Nah, sampai di sini bisa dipahami atau masih bingung? Saya sambung lagi ya, Bante. Iya. Yang tadi sudah dipahami belum? Sedikit-sedikit, Bante. Oke, silakan. Maksud saya gini, Bante, dari kesadaran yang Bante jelaskan itu, kalau kita lebih spesifik lagi ya Bante, ini terkait dari kesadaran kita mengetahui kesadaran dalam arti kan, dalam artian umum ini pikiran mengetahui pikiran, ya kan Bante? Kalau dalam itu pemahaman yang selama ini selalu ada gambar itu ya, ada gambar pikiran mengetahui pikiran. Iya Pak, kalau itu. Secara umumnya kan ini kan susah sekali ditangkap Bante. Nah, ya memang sulit karena kadang-kadang misleading. Karena kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan Sang Buddha itu tidak lebih dari 5 gugusan. Tidak lebih dari 5 gugusan. Apapun yang kita alami itu hanya apa? Rupa, vedana, sanya, sangkara, dan vinyana. Nah, dalam hal ini, vinyana ini adalah subjeknya yang mengetahui. Maka dikatakan apa yang dimaksud dengan vinyana? Vijanati, idang wucati, vinyana. Karena mengetahui maka disebut vinyana. Jadi yang mengetahui setiap pengalaman itu adalah vinyana. Sementara objek-objek lain itu tidak mengetahui keberadaan vinyana. Karena apa? Objek lain itu adalah objeknya. Vinyana adalah yang mengetahui. Ketika orang marah itu pikiran marah, tapi yang mengetahui adalah vinyana. Pikiran marah tidak mengetahui vinyana. Nah, tetapi kemudian nggak tahu kenapa dulu, memang kan kita dulu begitu kan, pikiran melihat pikiran. Tetapi kalau kemudian diartikan sebagai vinyana melihat berbagai macam objeknya, yaitu memang tepat juga sih, tidak masalah. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau kita kaitkan dari nama itu sendiri kan Bante kan nama kan ada 4. Terus fungsi nama ada 3. Vedana, sanya, sangkara. Secara simpelnya. Nanti kalau kita mengacu kepada Nidana Sanyuta ada 5.
Tetapi yang 3, yaitu Phassa, Manusancetana, Manasikara, itu mengacu kepada Sangkara. Yang 2 lainnya adalah Vedana dan Sanya. Itu adalah nama. Jadi nama di sini, batin di sini mengacu kepada 3 gugusan. Perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. Sedangkan Vinyana itu adalah Vinyananya, Vinyana Kanda. Oh gitu. Nah, yang 3 ini adalah objek dari Vinyana. Maka ketika Anda merasakan sesuatu, si perasaan itu tidak mengetahui si batin. Batin mengetahui perasaan. Nah, batin yang mengetahui ini adalah Vinyana. Nah, perasaannya adalah objeknya. Atau yang dipijak, yang digenggam. Ketika Anda merasakan senang, kan Anda mengetahui kan ada batin yang mengetahui, oh saya senang. Tapi si senang ini tidak mengetahui batin. Nah, si senang ini adalah perasaan. Nah, perasaan ini adalah objeknya yang dipijak. Nah, ketika si batin mengetahui perasaan, di situ sebenarnya ya betul-betul itu adalah manuvinyana, kesadaran pikiran. Oke, terima kasih Bante atas pencerahannya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih pada Pak Pargio yang sudah bertanya dan pada Bante yang sudah menjawab. Mungkin ada peserta lain yang mau bertanya dari Wihara Buddha Manggala atau dari Ambaradata. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, ini ada yang raise hand Bante, mungkin mau bertanya. Mungkin ini pada Saudara Dita Dhamma, kami persilahkan. Oh ya, malam Bante, Wandami Bante. Iya, baik, selamat malam. Terima kasih pembabarannya yang luar biasa Bante. Perkenaan ini Bante, dalam hidup, dalam pengembangan cita bawana dan dalam hidup berperhatian, kita dijelaskan juga diperlukannya indriya samwara. Nah, di sini saya dari channel lain, maaf ya, tapi kan ada hubungannya dengan cita bawana, Bante. Dikatakan bahwa indriya samwara ini kita perlu menutup indra kita. Nah, sewaktu melihat nimitta, kita tidak melihatnya. Sewaktu melihat bagian-bagiannya, kita tidak melihatnya. Mohon dijelaskan lebih terperinci, Bante, bagaimana cara ini dilakukannya dalam praktikumnya. Mungkin ada contoh-contohnya, itu bisa membantu lagi Bante dalam hal ini. Perkenankan juga pertanyaan kedua Bante. Setelah itu, apakah rentetan tahapan pelatihan ini Bante? Saya menggabungkannya adalah dari Panya, setelah itu adanya Samwega. Dari adanya Samwega, turunannya adalah Indriya Samwara. Dari Indriya Samwara, turunannya adalah Sati, setelah itu baru Jagara. Nah, ini apakah sudah betul atau hubungannya bagaimana Bante? Karena kan sepertinya terjemahannya Jagara ini adalah waspada juga. Jadi saya agak bingung bagaimana posisikannya. Dari atas, dari Panya, Samwega, Indriya Samwara, Sati, dan Jagara Bante. Terima kasih Bante. Iya, memang di khutbah-khutbah Sang Buddha ketika berbicara tentang Indriya Samwara atau penutupan indriya atau pengendalian, kadang-kadang kita punya pengendalian indriya. Di sana dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu bagaimana kita untuk tidak memegang, melekati nimittanya, dan juga untuk tidak memegang, melekati bagian-bagiannya. Jadi, nak nimitta gahi, nak nubyanjana gahi. Jadi, nimitta dan juga byanjana. Jadi, tidak memegang nimittanya, gambarnya, tidak memegang bagian-bagiannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang nimitta di sini mengacu kepada, misalnya kalau kita melihat objek, nah kita melihat objek secara keseluruhan. Nah, kemudian kita misalnya melihat ada rumah, rumah secara keseluruhan, oh itu indah, itu menyenangkan. Nah, muncul apa? Karena melihat secara keseluruhan, maka muncullah apakah di situ keserakahan atau di situ ada kebencian.
Keserakahan kalau misalnya di sana muncul kesenangan, wah itu indah. Tapi kebencian kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu adalah kebencian. Karena apa? Melihat secara keseluruhan dari rumah tersebut. Nah, bianjana di sini mengacu kepada perbagiannya. Oh, atapnya indah. Oh, atapnya jelek. Oh, pintunya bagus dari jati. Oh, pintunya tidak bagus, misalnya begitu. Jadi bagian-bagiannya, bianjananya itu, anubianjana itu. Nah, itu juga sama. Bisa membawa kepada kotoran batin, bisa membawa kepada keserakahan, atau membawa kepada kebencian. Nah, bagaimana kita tidak memegang nimita dan juga anubianjana, tidak memegang gambaran secara keseluruhan, atau gambaran atau katakan perbagiannya, adalah dengan sati, dengan perhatian, dan juga tentu dengan kebijaksanaan. Maka dalam sati dan kebijaksanaan juga bisa dimunculkan perenungan. Ini disampaikan oleh Sang Buddha. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa dibaca, yaitu Indriya Bhawana Sutta. Ya, jadi pengembangan indriya sama Indriya Samwara, Indriya Bhawana Sutta. Nah, di sana ada seorang murid, ya, murid dari seseorang. Kemudian dia bernama Uttara, datang kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, bagaimana guru Anda mengajarkan para siswanya dalam yaitu pengembangan indriya, 6 indriya. Lantas si Uttara ini mengatakan, caku nak rupang nak pasati, sote nak sadang nak sunati. Oh, guru saya mengajarkan jangan melihat bentuk dengan mata dan jangan mendengar suara dengan telinga. Wah, begitu Sang Buddha kemudian mengatakan, oh kalau begitu berarti orang yang buta dan orang yang tuli itu adalah orang yang batinnya berkembang sekali. Ya, karena mereka tidak bisa melihat dan juga karena tuli tidak mendengar, maka batin mereka itu berkembang sekali. Nah, mendengar demikian ya dia tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya Sang Buddha kemudian menjelaskan bagaimana pengembangan yaitu indriya ini dikembangkan dalam ajaran Buddha adalah biasanya kalau sudah telanjur ya. Kalau tadi kan sebenarnya ketika seseorang tidak memegang gambar secara keseluruhan dan juga tidak memegang perbagiannya, itu sebenarnya ajaran yang diberikan Sang Buddha kepada bahia, yaitu adalah didik tidak matang bawisati. Ketika melihat, latih itu hanya sekedar melihat. Ketika mendengar itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Jadi tidak memunculkan reaksi keserakahan atau kebencian. Tidak kemudian memunculkan keserakahan, kesenangan ataupun penolakan kebencian. Hanya sekedar pengalaman semata. Tetapi masalahnya adalah batin kita itu sangat cepat. Batin kita itu terbiasa untuk menyenangi yang kita senangi, menolak, membenci yang kita benci. Nah, sehingga begitu melihat objek, ini satu contoh, melihat objek, biasanya akan muncul salah satu di antara 3 pikiran ini. Pikiran senang, tidak senang, dan juga pikiran yang netral. Manapang, amanapang, manapak, manapang. Nah, kemudian ketika 3 jenis pikiran ini salah satunya muncul pada saat kita melihat objek atau mendengar suara, anjuran Sang Buddha, ya karena seseorang sudah punya perhatian, oh tahu ini adalah pikiran sedang muncul, senang tidak senang sedang muncul. Maka harus apa? Dimunculkan perenungan, kebijaksanaan. Perunangannya adalah apa? Tancak sangkatang, olari kang padijak samupanang. Lagi-lagi padijak samupanang. Padijak samupada. Direnungkan bahwa pikiran yang muncul karena melihat, mendengar, membaui, rasa mengecap, kemudian bersentuhan, itu sebenarnya sangkatang, sesuatu yang sifatnya berkondisi. Muncul karena berbagai macam kondisi yang setiap kondisinya adalah berubah, artinya tidak kekal. Dan apapun pikiran yang muncul sifatnya adalah olarikang, kasar. Kasar di sini mengacu kepada duka, penderitaan. Dan apapun pikiran yang muncul karena melihat dan seterusnya, itu adalah padijak samupanang,
kemunculannya itu bersebab. Karena kemunculannya bersebab, maka tidak ditemukan ada entitas, ada individu, ada makhluk anatta. Maka direnungkanlah secara gampangnya anicca, dukkha, anatta di dalam pikiran yang muncul karena indera-indera kita kontak dengan masing-masing objeknya. Nah, ketika merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, dengan kata lain sangkata ularikang padicca samupannang, kemudian seseorang yang mempraktikkan dhamma akan paham, akan tahu. Akan muncul perenungan yang lain yang sudah pernah dialami, yang tidak lain adalah etang santang, etang panitang, yaditang upeka. Bahwa ini mendamaikan, ini betul-betul luhur, yang tidak lain adalah upeka, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini muncul ketika ada perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Keseimbangan batin ini tidak lain adalah kondisi batin yang tadi saya sampaikan didik di matang bawisati. Ketika melihat itu hanya sekedar melihat, batin seimbang, tidak disertai keserakahan, tidak disertai oleh kebencian. Batin seimbang. Nah, keseimbangan batin yang muncul karena perenungan anicca, dukkha, dan anatta atau sangkata ularikang padicca samupannang itu adalah batin yang luhur, keseimbangan batin yang luhur. Dan ini adalah sebenarnya vipassana. Nah, itu bagaimana kita melatih batin kita untuk tidak menggenggam objek dari sisi keseluruhannya atau dari sisi perbagiannya. Dengan apa? Dengan sati sampajanya. Dengan adanya perhatian dan kebijaksanaan merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, sehingga keseimbangan batin yang tidak menggenggam atau menolak itu muncul di sana. Nah, kalau itu dilakukan, bahkan Sang Buddha mengatakan kalau itu dilakukan terus-menerus, bahkan seorang putu jana pun itu bisa memiliki sebuah keterampilan. Keterampilan bagaimana setiap pikiran yang muncul langsung seseorang bisa masuk ke dalam UPK, keseimbangan batin. Jadi seperti seseorang yang menutup mata dari melek, kemudian dari menutup mata kemudian melek, membuka menutup cepat sekali. Nah, itu bisa terjadi demikian, dan itu adalah cara yang disampaikan oleh Sang Buddha, sati sampajanya. Ya, ada perhatian, ada kebijaksanaan membawa kepada UPK, keseimbangan batin. Sehingga dalam keseimbangan batin tentunya tidak nimitta gahi, tidak pula anubhyanjana gahi. Tidak menggenggam gambarnya secara keseluruhan dan tidak menggenggam yaitu secara perbagian. Keserakahan, kebencian tidak ada di sana. Semoga bisa dipahami ya. Bante, bagian jagara bagaimana, Bante? Nah, kemudian yang kedua, kan jagara itu. Ya. Jagara. Ya, memang Sang Buddha dalam khutbah-khutbahnya kan memang menyampaikan, jadi dari ya tadi silakanlah dari apa banyak, kemudian muncul Sangwika, kemudian muncul indriya sangwara, muncul sati, kemudian muncul jagara. Ya, memang Sang Buddha dalam khutbah-khutbah beliau biasanya kan memang indriya sangwara, kemudian orang yang punya indriya sangwara atau pengendalian indriya atau mampu, yaitu tadi bagaimana tidak terseret oleh keserakahan kebencian dalam mengalami pengalaman indriya, kemudian harus mengembangkan yang disebut santuti. Santuti adalah puas dengan apa yang dimiliki. Kemudian mengembangkan pula yaitu sati sampajanya. Ya, sati sampajanya, perhatian dan juga kebijaksanaan. Jadi dalam setiap perbuatannya bagaimana senantiasa untuk apa? Berperhatian, berkesadaran yang juga disertai dengan kebijaksanaan, selalu merenungkan ya tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dan kemudian juga dilanjutkan untuk senantiasa apa? Jagara. Jagara itu sebenarnya wakefulness. Jadi selalu terjaga. Jadi jagara itu hanya terjaga, wakefulness. Jadi batin yang selalu terjaga. Terjaga dalam konteks apa? Terjaga untuk selalu melihat ke dalam batinnya. Maka di dalam penjelasan yang dimaksud dengan jagara adalah bagaimana seseorang melatih dalam hidupnya kecuali ketika dijaga malam kedua. Ya, jadi di siang hari
Nah, di siang hari selalu menjaga pikirannya untuk agar tidak terseret oleh rintangan-rintangan batin, oleh kotoran batin di siang hari. Kemudian ketika masuk malam hari, dijaga malam pertama juga melakukan hal yang sama. Senantiasa menjaga batinnya agar tidak terbawa, terseret, dikuasai oleh rintangan-rintangan batin. Baru dijaga malam kedua, tidur, istirahat. Tapi tidurnya juga harus apa? Mempunyai perhatian, besok saya harus bangun. Namanya uttanasanya, perhatian kapan harus bangun. Nah, baru kemudian dijaga malam terakhir. Jadi kan kalau jaga malam dalam konteks agama Buddha kan ada 3, Pattama Yama, Majjhima Yama, dan Pacchima Yama. Pattama jaga malam pertama, Majjhima jaga malam kedua atau tengah-tengah. Sekitar jam 10 sampai jam 2 memang anjurannya adalah untuk beristirahat. Baru kemudian jaga malam terakhir di pagi hari jam 2 sampai jam 6 itu juga dilakukan cara yang sama, menjaga pikiran untuk tidak terseret oleh rintangan-rintangan batin. Nah, itu yang disebut sebagai jagara, wakefulness atau batin yang terjaga. Satu. Anumodami banyak Bante. Terima kasih banyak Bante pencerahannya. Terima kasih host. Ya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan saudara Dita Dhamma bisa memahami ya. Baik, Bapak Ibu serta saudara Dhamma, ini berhubung waktu sudah lewat, kiranya untuk diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin secara singkat bisa diberikan closing statement-nya, Bante. Iya, baik. Terima kasih kepada terutama panitia yang telah melakukan acara SPD malam hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami. Dan tentu tidak hanya sekedar dipahami, tetapi diupayakan untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai tambahannya adalah bahwa Padijja Samuppada atau hukum yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, yang di sini tidak lain adalah dua dasa angga Padijja Samuppada, itu bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar filsafat semata, tetapi ini sangat berhubungan erat, berkaitan erat bagaimana kita mempraktikkan ajaran Buddha, yang di sini berkaitan erat dengan meditasi. Memahami faktor-faktor yang membawa kepada duka penderitaan, artinya seseorang diajarkan untuk bagaimana dalam hidupnya untuk tidak memunculkan faktor-faktor yang membawa kepada penderitaan. Dan itu bisa terjadi tentu kalau kita mau melihat ke dalam diri, dalam konteks meditasi. Mau melihat bahwa avijja adalah pembawa atau penyebab penderitaan. Maka dalam meditasi atau dalam pengembangan batinnya, bagaimana kita bisa melenyapkan avijja. Tidak katakan mengembang tumbuhkan avijja, tetapi kita munculkan vijja, munculkan pengetahuan. Awalnya dari teori, nggak apa-apa. Kemudian kita implementasikan ke dalam praktek sebelum membawa kepada yaitu manfaat atau penembusan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan Padijja Samuppada, yang itu adalah implementasi atau sifatnya adalah praktikal. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa membawa kepada kemajuan batin bagi kita semua. Semoga kita semua tumbuh dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu.